Baik, Pak. Bapak, maaf, Ya, kenapa? mau izin, izin keluar, ada yang meninggal di ini saya, Ya udah, silakan. Ya, keluarga saya. ya oke, silakan. Maaf ya, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi share screen. Pak, mohon maaf. Ya. Pak. Oke. Tadi setting yang sidebar buat lihat direktorinya tadi di mana ya, Pak? Di Sublime Text. Iya, Pak. Oh, di Sublime Text itu tinggal add folder aja. Jadi gini ya, saya ulang ya. Nah ini ya, ini kan jadi supaya dia keluar seperti ini, gitu ya. Itu tinggal file, open folder. Nah, open folder, lalu cari folder yang akan kita gunakan sebagai tempat kerjanya kita. Misalnya, yang ini kan ya, tadi ya CI kan. Nah ini pilih CI, lalu select folder. Nanti dia akan kebuka kayak gini, dia akan buka screen baru. Ya udah, langsung tinggal kita pakai aja. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Iya, nah sekarang kita coba edit filenya ya. Kita coba edit filenya. Yang tadi ini ya, oh ya, maksudnya sebelum ke sini juga nanti bakal ada catatannya ya. Jadi nggak usah khawatir, di sini ada catatannya yang nah yang ini ya. Nah yang tadi saya jelaskan tuh ada di sini ya. Ada di sini message itu dari mana, di loadnya, nah, di sini juga. Nah ini nanti kita ke konfigurasi awal. Nah, oke. Sekarang ini file-file ya sebelum kita ngedit lebih jauh apa yang akan kita buat, kita perlu pelajari beberapa konfigurasi yang harus disetting di CodeIgniter, gitu ya. Nah, konfigurasinya itu ada di folder config ya. Nah, kita buka folder config-nya seperti ini ya. Folder config-nya kita buka seperti ini. Nah, di sini ada beberapa file yang harus kita edit. Ya bisa diedit, bisa enggak, tapi ada beberapa yang harus kita edit. Karena fungsinya nanti berguna ketika kita bikin program. Misalnya yang pertama adalah ini ya, autoload. Autoload ini fungsinya untuk mengambil library apa saja yang akan kita gunakan. Nah, di autoload ini bagian yang akan kita edit itu seperti libraries ya, ini di sini nanti kita isi. Contohnya misalnya kita mau pakai library session ya. Nah, ini setiap aplikasi dijalankan dia akan memanggil library session. Nah, library ini yang dipanggil itu adalah yang berada di folder system libraries. Nah, di sini ya. Dia akan memanggil file-file yang ada di sini. Jadi kita tinggal panggil fungsi-fungsinya. Nah, lalu yang biasanya kita gunakan itu adalah database ya. Bisa juga. Misalnya ini kan library 1 nih. Terus untuk menggunakan database kita juga perlu gitu ya. Perlu untuk koneksinya. Kita tambahkan misalnya database gitu. Nah, tapi untuk database ini,
Jadi bukan si library-nya yang dipanggil, tapi fungsi untuk koneksi ke database-nya. Ya, karena kalau kayak begini aja, ini pasti error karena koneksi database-nya belum kita edit atau belum kita kita konfigurasi gitu ya. Nah, ini yang penting ya. Ini nggak akan saya jelasin semua karena banyak ya konfigurasinya itu banyak. Cuman CI itu kan dibilang minimum konfigurasi. Jadi yang kita bahas itu ya minimum konfigurasinya supaya si aplikasinya bisa jalan. Misalnya session dan database. Lalu yang diperlihatkan lagi misalnya di sini ini untuk helpernya kita pakai URL. Nah, biasanya ini untuk menggunakan path ya, untuk menggunakan path. Ini ada si gunaannya. Jadi kalau misalnya pakai open link, hyperlink, nah itu kita pakai helper URL. Nah, selanjutnya ada kalau language ini kalau misalnya mau nambahin mau nambahin bahasa gitu ya, ini kita bisa ambil. Nah, lalu autoload models. Nah, ini model ini adalah file models yang kita bikin. Jadi kalau misalnya nanti berhubungan dengan database kan kita bikin file models nih. Nah, ini harus dibikin di autoload. Jadi model apa saja yang akan kita gunakan. Misalnya kalau kita mau manggil script login, script login itu dia memanggil model login gitu. Nah, di sini harus dipanggil modelsnya, nama modelsnya apa gitu. Jadi itu. Nah, jadi sebenarnya yang perlu diingat di autoload itu adalah hanya library, helper dan ini models. Itu untuk autoload. Jangan lupa di save. Ya, jangan lupa di save. Kalau kita jalankan ini ya, ini kalau kita jalankan ini pasti error ya kalau kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Ini pasti error nih. Kenapa? Karena si database-nya belum ada. Gitu. Database-nya nggak ada yang terkoneksi, sementara dia manggil fungsi untuk terkoneksi dengan database. Nah, jadi mohon maaf Pak, masih ya? di Sublime Text ya? Masih di Sublime, ya. Kalau misalnya ini kita jalankan, ini pasti error. Ini saya share dulu yang ininya, belum tadi ya. Nah, seperti ini. Ya, kalau dijalankan ini error nih. Nah, error connection, real connect. Nah, ini error nih, access denied. Localhost nggak ada, passwordnya nggak ada, terus ini nggak ada. Ini karena database-nya belum kita konfigur ya, belum kita edit lah, belum kita konfigurasi. Jadi dia pasti error. Cuma kalau nanti sudah kita konfigurasi, errornya bisa hilang. Di mana kita konfigurasinya? Itu ada di file, masih di config ya, masih di folder config. Masih di folder config, karena itu tadi errornya database nih. Kita harus edit si file database-nya. Nah, ini file database-nya. File database-nya apa? Nggak susah sih editnya, cuma ini aja, hostname-nya apa? Localhost ya. Pak, masih di web ini, Pak. Iya. Belum ke share lagi ya. Tuh, terus bolak-balik. Oh ya, sorry. Nah, ini foldernya, folder config-nya ya. Maksudnya konfigurasinya itu ada di file database. File database yang ini. Jadi kita tinggal double klik si database. Nah, kita lihat. Nah, di sini ya. Yang diedit cuma ini aja. Yang perlu-perlunya aja. Misalnya kan localhost, terus username-nya. Kalau username kan root ya. Biasanya root kalau nggak diganti gitu. Bisa aja diganti. Kalau passwordnya kan kosong gitu. Nah, lalu nama database-nya. Nah, kita punya database apa gitu ya. Nah, kita punya database apa? Misalnya, coba saya lihat dulu ya database-nya. Nah, ini aja dulu. Kita save. Lalu kita lihat. Errornya hilang nggak? Nah, hilang ya. Errornya hilang kan ya? Nah, jadi si root-nya, password-nya sudah diedit, walaupun si nama database-nya belum kita edit. Gitu ya. Belum kita masukin lah nama database-nya.
Nah, ini udah nggak error nih. Berarti si file database berhasil dikoneksikan, berarti dipanggil gitu. Nah, itu untuk yang database-nya. Nanti kalau misalnya kita sudah punya database, nah yang diganti ini aja, misalnya kita bikin database barang misalnya ya. Nah, ini udah nanti di MySQL kan misalnya kita bikin database namanya database barang. Nah, ini tinggal panggil kayak gini. Sementara untuk tabel itu nanti urusannya model. Misalnya mau ngambil tabel pembeli, tabel penjual. Nah, itu urusannya sama model. Tapi di sini yang database ini hanya localhost, root, password, dan nama database-nya. Udah itu aja yang disetting. Nah, sekali ini setting, nah itu CI udah langsung otomatis terkoneksi kalau kita menggunakan database. Jadi berbeda dengan PHP native. Kalau yang native itu bolak-balik kita harus panggil ini gitu ya. Bolak-balik harus kita panggil. Kalau nggak dipanggil dia nggak akan bisa. Tapi kalau CI cukup sekali, jadi kesananya udah langsung bisa digunakan. Nah, oke. Selanjutnya ke folder, maksudnya ke file. Ini masih di folder config ya. Karena konfigurasi minimum kan yang pertama yang tadi adalah si autoload-nya, lalu file config PHP. Nah, file config PHP setelah autoload, setelah database ada file config PHP. Di sini file config PHP kita hanya nge-setting ininya saja, base URL-nya. Nah, gitu ya. Apa sih base URL gitu ya? Base URL itu fungsinya untuk path-nya atau letak CCI-nya. Nah, letak CCI-nya di localhost. Ini isinya apa? Isinya tinggal kita panggil, kita copy aja dari sini. Ya, kita copy saja dari sini. Nah, dari sini ya, dari webnya nih, kan ada localhost CI. Nah, ini yang digunakan. Nanti ini hubungannya sama script-nya. Nanti script yang akan kita gunakan pakai apa berhubungan di sini. Kita copy sini, lalu kita balik lagi ke Sublime. Kita paste. Nah, HTTP localhost CI. Jadi, setelah kita setting base URL-nya seperti ini, semua program kita tinggal pakai base URL, nggak harus pakai localhost CI gitu. Nah, kalau udah pakai seperti ini, nanti aplikasi kita itu nggak bisa sembarangan kita ganti. Misalnya, ini kan udah kita kasih nama CI, terus kita ganti misalnya aplikasi jual beli gitu, itu nanti error karena di sini harus dirubah, base URL-nya harus dirubah. Biasanya suka bingungnya di sini loh, kok nggak jalan ya? Atau misalnya di copy ke temennya gitu ya. Nah, temannya di situ examnya ada di D, sementara yang kita ada di C, itu juga error nanti gitu ya, masalah. Nah, jadi harus benar-benar si posisinya harus benar. Nah, itu untuk config. Config cuman itu aja, yang base URL aja. Lalu ada juga routes. Nah, ini terakhir routes. Selain yang ini sih banyak ya, tapi yang penting-penting itu aja. Autoload, config, database, lalu routes. Routes apa aja sih? Nah, routes di sini berguna untuk menyeting default controller-nya. Nah, kalau di sini kan default control-nya adalah welcome. Nah, ini bisa kita ganti. Ya. Ini buat apa? Fungsinya sebagai default controller, artinya kalau kita setting ini, nah ini kalau kita panggil ini gitu ya, localhost CI, dia secara default akan memanggil controller welcome. Nah, controller welcome ini akan kita dipanggil karena disetting sebagai default controller. Kecuali kita panggil yang lain, misalnya contoh gitu ya. Nah, ini nggak ada, controller contoh nggak ada. Ya, jadi error gitu ya, karena belum kita bikin gitu. Tapi kalau nggak dipanggil, misalnya kita panggil welcome, juga sama, nggak bisa. Huruf besar, huruf kecil sama beda, nggak salah. Nah, nggak bisa ya. Dia masuknya ke
Nah, ke sini ya. Nah, ini tadi saya error nih. Kenapa? Karena tadi saya setting yang barang ya, harusnya enggak. Sebentar, saya setting. Tadi yang database-nya keburu ketik barang. Nah, ini saya hapus dulu. Karena dia nggak ketemu, katanya mana kok ada barang tapi kok nggak ada, dia bilang kayak gitu. Nah, ini udah normal lagi. CI ini juga sama indeks. Nah, ini juga sama nih. Index.php itu memanggil controller welcome. Nanti ini lebih jauhnya tentang si controllernya. Nah, sekarang kita lihat ada apa sih di controllernya gitu ya. Coba lihat, kita lihat di welcome. Nah, oke. Ini di welcome.php berisi controller yang bernama welcome. Ya. Masih di Opera. Oh ya, masih di Opera. Nah, ini kita buka si welcome PHP-nya, masuk ke controller, baru welcome, double klik ya. Nah, di sini ada kelas namanya welcome. Nah, ini lalu ada perintah extend CI controller. Nah, ini berarti maksudnya penamaan si controllernya. Nah, jadi nama controller ini adalah welcome, ditandai dengan extend CI controller gitu ya. Nah, jadi kalau ada aturan penulisan. Ada aturan penulisan untuk controller, yaitu setiap controller harus menggunakan huruf besar. Setiap controller harus menggunakan huruf besar. Nah, dan nama dari filenya harus sama dengan nama si kelasnya. Kalau dia beda, dia error ya. Kalau dia beda itu dia error. Nah, setelah ini controller, ini kan dipanggil nih controller ya. Lalu bikin function index nih, kita bikin function index. Nah, function index itu dia fungsinya untuk memanggil ini ya, view welcome message.php. File index ini kenapa bisa ditulis bisa enggak ya? Karena ini kan default controller nih, maksudnya bisa ditulis enggak tuh di sini nih, di operanya. Nah, ini index.php. Kalau tidak ditulis, secara default dia tetap manggil si index.php. Bisa juga kita tulis index.php. Nah, sebetulnya dia tidak memanggil file index.php, tapi dia memanggil fungsi, ya, fungsi yang berada di controller ini, controller welcome.php. Fungsinya apa? Namanya index. Nah, ini namanya index. Nah, jadi beda sekali dengan PHP native. Kalau PHP native itu filenya harus ada gitu ya. File index.php harus ada, tapi kalau di CI itu seperti dibelokin gitu. Jadi seperti pura-puranya ada file index.php padahal nggak ada. Yang ada itu adalah ini function berisi bernama index.php yang isinya adalah perintah untuk memanggil view lagi. Jadi memang jalannya ke sana sini. Cuman ini berfungsi untuk security. Jadi nggak sembarangan orang bisa ngeakses si file file aplikasi kita. Otomatis lebih security ya, lebih bagus lah, lebih secure gitu. Tidak sembarangan bisa diedit gitu. Beda sekali dengan PHP native, itu berupa berdasarkan file. Jadi nanti kita bisa bikin lebih dari satu function. Ya, bisa kita bikin lebih dari satu function. Saya kasih contoh ya. Misalnya, ini saya bikin lagi satu. Ini kan indeks ya. Saya kasih saya kasih contoh misalnya function contoh. Function contoh dia akan memanggil welcome message. Saya akan bikin lagi file contoh. Jadi si function contoh akan memanggil view contoh. Nah, otomatis kalau saya bikinnya seperti ini, berarti
di folder view itu harus ada contoh.php. Nah, misalnya ini ya, kita copy misalnya ini ya. Oke, kita bikin file baru di sini, klik kanan, new file, lalu kita paste, lalu kita save. Nah ini ya, kita save, kita kasih nama contoh.php. Supaya agak sedikit beda, saya ganti di sininya contoh. Title-nya juga saya ganti dengan nah, lalu di save. Sudah nih, saya sudah punya view namanya contoh PHP yang dipanggil oleh controller welcome.php melalui fungsi contoh gitu ya. Jadi agak ngeri jelimet, tapi memang seperti ini sih AI. Nah, sekarang kita tes. Bagaimana tesnya? Coba kita buka di browser. Ini kan index.php ya. Nah, sekarang kita cari di contoh. Controllernya harus dipanggil. Mana tadi? Oh ini ya. Ini dia load file contoh. Nah ini contoh PHP. Contoh PHP-nya sudah. Coba tes lagi. Ini kesulitan di sininya. Nah, objek not found. Kalau next. Approach-nya sebentar, ada error enggak? Oh, ini. Agak beribet. Oh, contohnya. Ini huruf kecil. Masukin contoh. Public load contoh. Nah, oke.
belum jalan. Oh, sorry, salah di sininya nih seperti. Nah, cobaan dulu ya. Ini yang ini saya coba. Nah, ini udah kita masuk. Ini saya coba load ininya dulu deh, view-nya dulu. Ini kayak kontrolnya harus ada yang diedit dulu ya. Nah, yang tadi yang contoh ini udah bisa. Kalau saya lihat di sini script-nya, nah ini dia manggil view yang namanya contoh. Ini saya masih pakai satu function aja dulu yang pakai index. Nanti kita coba kalau fungsinya lebih dari satu dulu. Oke, sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Pak, tadi untuk yang auto load-nya itu yang diedit tuh helper model sama apa ya, Pak? Auto load itu yang diedit library aja. Library sama helper. Oh, library. Ya, Model library. tadi. Models itu kalau kita pakai models. Misalnya nanti kalau udah berhubungan dengan database, dengan tabel, nah baru si modelsnya nanti diedit. Tapi kalau sementara belum ada file modelsnya, itu dikosongin aja. Oh, ya Pak, makasih. Nah, jadi yang pertama cuman itu aja, autoload itu cuma apa Sama namanya? model ya Pak. Iya, models. Oke, ada lagi? Nah, ini ya yang tadi saya jelasin. Nah, ini ya. Nah, ini untuk autoload itu library, bisa session, helper, sama model. Lalu untuk config itu base URL-nya. Lalu database itu ini, ya, username, password, sama database. Roots, nah roots-nya itu default controllernya. Controllernya apa saja yang dipakai? Controllernya adalah controller welcome. Dengan function index yang akan kita pakai. Nanti kita belajar untuk yang fungsinya lebih dari satu. Ini dulu aja deh ya. Oke, ada pertanyaan selain ini? Instalasinya sudah sukses? Sudah bisa untuk ngedit-ngeditnya? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Pak. Udah Nah, Pak. gimana nih gambaran CI? Ribet ya? Agak rumit, Pak. Ribet, Pak. Rumit ya? Ribet banget. Ribet banget gitu. Nggak kayak yang biasa itu ya, Pak ya? Yang apa Ah. namanya? sebelumnya? Yang biasa itu kan PHP native ya, gitu. Iya. Ya gitu. Cuman memang kalau PHP native itu banyak ditinggalin orang karena ya itu dari sisi security-nya nggak bagus gitu. Orang bisa kebaca ini file ini apa gitu, langsung bisa dihack, bisa diedit gitu. Sementara kalau iya, pakai CI kan tadi tuh dia si file apa indeks PHP itu nggak ada gitu sebetulnya, tapi berupa function. Berupa function, nah itu bisa dibelokin. Jadi nggak sembarangan. Otomatis kan function bisa apa aja ya, namanya bisa apa aja. Path-nya pun bisa kita robah-robah gitu. Nah, itu ya.
Bapak. Ya, Oke. gimana? Iya, Pak, udah cukup. Oke, cukup ya. Oke, minggu depan kita mulai belajar controllernya satu-satu ya. Dari controller itu apa, terus bikin view-nya sama bikin modelnya, tapi nggak ya pelan-pelan lah, sedikit-sedikit gitu. Ini instalasi dulu aja. Sama satu lagi nih, ada yang ingin saya sampaikan di di file index. Ntar nih saya buka dulu. Nah ini, oke, ini kita masuk ke ini kan config ya, konfigurasi tadi sudah dijelaskan. Ada lagi satu konfigurasi yang biasanya digunakan untuk developer, yaitu di file index.php yang berada di root-nya. Jadi yang ada CI, lalu ada index.php-nya. Nah ini ada sedikit konfigurasi yang biasanya digunakan oleh developer. Nah ini, define environment. Ini pilihannya development. Ada development, ada testing, ada production, gitu ya. Nah, kalau development itu biasanya semua error itu ditampilkan. Semua error itu ditampilkan. Nah, jadi ya khususnya untuk nge-develop juga, begitu juga testing itu ditampilkan juga error-errornya. Tapi kalau udah production, walaupun error, si program tetap jalan gitu, tetap jalan. Tapi dengan kondisi si errornya di skip. Nah, itu enaknya bekerja dengan CI. Jadi kalau misalnya kita lagi punya website, terus kita lagi memperbaiki nih bagian yang error gitu ya. Nah, kalau kita setting si ininya production, yang error-errornya itu nggak akan kelihatan. Tapi kalau kita setting si ininya development, error-errornya pasti kelihatan. Ya untuk sementara sih ini aja, kita mainnya di development aja dulu. Karena ini nanti hubungannya sama untuk upload file, untuk nge-publish lah ya. Kalau sisanya sih enggak. Lalu ada satu trik ya, ada satu trik di CI biasanya gitu ya. Karena folder application dan folder system itu sifatnya umum gitu ya. Sifatnya umum nih, orang kalau belajar CI pasti ada folder application, pasti ada folder system. Ini bisa kita rename. Bisa kita ganti gitu. Itu juga untuk alasan security. Misalnya ini folder system, folder application kita ganti dengan folder namanya gitu, kita rename jadi app misalnya. Nah ini bisa nih rename, misalnya kita rename application jadi app ya. Nah lalu sistem juga bisa kita ganti ya, bisa kita ganti. Tapi kalau mau kita ganti itu sistem path-nya harus kita ganti juga. Nah ini juga hubungannya sama security. Ini hubungannya sama security juga. Jadi kalau mau ini apa application yang mau diganti ya application foldernya juga harus diganti. Jadi nggak hanya ini diganti lalu yang sananya nggak diganti, nanti jadinya error juga gitu. Nah itu sih sekilas untuk security-nya ya. Oke, balik lagi deh. Jadi sebelum terlalu banyak nih. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak? Memang banyak banget nih ya materinya, lumayan agak padat nih. Makanya nih saya coba bikin sedikit-sedikit lah supaya nggak bingung nih. Karena mungkin awalnya kalau native itu kan bikin file, loading, udah itu selesai ya. Gitu. Kalau ini nggak gitu, jadi dia bikin file terus ada tekniknya supaya si file itu tersembunyi, terus supaya file itu tidak gampang di-hack oleh orang lain. Oke, bagaimana sampai sini? Apa sudah cukup jelas? Untuk instalasi aja dulu ya. Cukup ya? Iya, Pak. Pak. Cukup. Iya. Oke, kalau gitu saya coba screenshot dulu ya. Nah itu masalahnya gue kan awalnya kan mau post di story aja kata gue ini di story aja kata gue YouTube kesini kalau misalnya nggak bisa ya itu nggak apa-apa pasang nah cuma masalahnya itu si post ini tuh nggak bisa di post jadi kan kalau misalnya di post itu harus lewat aku model-modelnya itu loh nah sedangkan nggak bisa di storyin soalnya dia kan di private nah gitu jadi bingung gitu. Terus gimana ini diarsikin aja atau gimana gue Di sini lagi bocor nih.
Ya, saya rasa sampai di sini dulu ya pertemuan kita ya. Lumayan nih, agak banyak juga materinya. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang view model controller, mungkin step by step ya. Ya, sampai sini dulu saya rasa, supaya ya nanti dipelajari, nanti saya share juga ini materinya, bisa biar